Selamat malam teman-teman semuanya, saya Serius Vanstein Armandani, saya dari kelas 10H. So, di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan materi identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Yang pertama, identitas diri. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Yang kedua, identitas diri. Richard Jenkins dalam Giddens 2009 menyebutkan bahwa identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan atas siapa orang-orang lainnya, serta termasuk pemahaman orang-orang tersebut atas diri mereka dan atas diri kita. Menurut Anthony Giddens 2009, identitas dapat dibedakan sebagai berikut. A. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. B. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan berkaitan dengan materi identitas diri. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan materi interaksi sosial atau tindakan sosial. Interaksi sosial atau tindakan sosial merupakan sebuah proses hubungan serta saling mempengaruhi antar manusia, bisa terjadi sebagai individu atau kelompok. Tujuan dari interaksi sosial ini antara lain: pertama, membantu dalam menjalin hubungan masyarakat. Kedua, membantu menjalin hubungan dalam kepentingan perdagangan. Yang ketiga, membantu melaksanakan kerjasama yang bisa saling menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat antara lain kerjasama antar individu atau kelompok, persaingan dan kompetisi, atau konflik di tengah masyarakat. Nah, beberapa faktor pendorong dari interaksi sosial atau tindakan sosial ini antara lain: yang pertama, imitasi atau meniru. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, simpati atau rasa tertarik. Yang keempat, empati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, sugesti, memberi pengaruh. Dan yang keenam, motivasi, memberi dorongan. Hubungan sosial. 1. Pengertian. Hubungan sosial adalah hubungan sosial yang dimana yang menyangkut hubungan antara orang perorangan dan kelompok sosial. Suatu hubungan sosial dimungkinkan terjadi karena dua hal, yakni kontak sosial dan komunikasi. 2. Syarat-syarat kontak sosial. A. Adanya kontak sosial. Kontak merupakan tahap awal dari terjadinya hubungan sosial. B. Adanya komunikasi. Secara harafiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Pada kontak sosial, pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya diproses. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama ada faktor peniruan atau imitasi, yang kedua sugesti, ketiga identifikasi, dan yang keempat simpati. Oke teman-teman, dengan demikian adalah penjelasan mengenai materi identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Lantas, bagaimana keterkaitan antara identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial? Berikut adalah penjelasannya. Identitas diri merupakan dasar dari tindakan sosial seseorang yang kemudian membentuk hubungan sosialnya. Identitas yang dimiliki seseorang mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan orang lain, sehingga mempengaruhi dinamika hubungan sosialnya.